Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Erika Trisdi Hidayah. Nih yang belum lihat video sebelumnya, silahkan dilihat di link bawah ini ya, atau di atas mungkin nanti ditaruh. Saya di sini seperti biasa akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Nih yang belum kenal nih, saya perkenalkan diri terlebih dahulu, oke? Kenalkan, nama saya Erika Trisdi Hidayah. Saya dari Universitas di Kupang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, prodi akuntansi. Nah, di sini saya itu mau menjelaskan sebuah materi yaitu tentang teknik audit investigasi, yaitu wawancara dan interogasi. Maaf ya guys, ngomongnya agak belepotan, biasa lidah orang Jawa. Kita sekarang akan masuk ke dalam materi yang tadi akan kita bahas kan, tentang wawancara dan interogasi. Tapi sebelumnya maaf nih guys, ada suara-suara agak berisik atau burung-burung berkicau, itu kan maklum lah ya, namanya juga pemula. Yuk kita bahas, yuk kita masuk materi, yaitu wawancara. Apa sih wawancara? Wawancara itu sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek, pemeriksaan, pengujian keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Jadi wawancara tuh, setiap orang melakukan wawancara tuh memiliki tujuan tersendiri gitu guys, itu menurut saya ya. Tapi kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, dan sebagainya. Apa sih tujuan dari wawancara ini? Tujuan wawancara ini harus ditentukan dan disiapkan secara jelas sehingga hasil wawancara dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara yuridis. Oleh karena itu, pewawancara harus memiliki dasar melakukan wawancara investigatif. Misalnya nih, berupa surat tugas dari penjabat yang berwenang memberikan perintah untuk melakukan investigasi. Nah, pewawancara harus memiliki alasan atau pertimbangan yang rasional dalam menentukan seseorang yang akan diwawancarainya terkait dengan dugaan kasus yang sedang diteliti atau diselidiki dalam rangka mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkapkan dugaan kasus yang dimaksud. Jadi itu pewawancara nih harus memiliki tujuan. Kenapa melakukan wawancara tersebut? Nah, wawancara investigasi pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh jawaban yang akurat dan andal dalam wawancara atas beberapa pertanyaan terkait dugaan kasus yang diinvestigasikan, yang sering dikenal dengan istilah 5W1H. Yakni yang pertama, buat atau apa sih, kita harus nyediain pertanyaan tuh berupa 5W1H, kayak apa,
apa yang dilakukan, apa yang memungkinkan pelaku melakukan kecurangan. Lalu kedua, siapa itu kita hanya kan kita udah mendapatkan bukti-bukti dan kita hanya menduga siapa pelakunya, siapa orang-orang yang mendukung atau memfasilitasi kecurangan tersebut atau mengasih kesempatan kepada pelaku kecurangan dengan kata siapa. Kalau ada when, kapan kejadian tersebut terjadi, ya seperti itulah, kalian pasti tahu ya. Dan ada lagi di mana kecurangan itu dilakukan, di mana pelaku kecurangan ditangkap atau sebagainya. Dan yang W terakhir nih, kenapa pelaku melakukan kecurangan tersebut, alasan apa yang mendorong pelaku melakukan itu. Dan yang terakhir, bagaimana pelaku bisa melakukan kecurangan itu, apakah ada faktor keuangan atau emang memang ada peluang untuk melakukan kecurangan. Nah, bagaimana ini biasanya di wawancara mendapat jawaban yang menjabarkan keseluruhannya dari prosesnya. Jadi penguraian dari semuanya itu dapat ditangkap dan kita mendapatkan hal yang benar dalam pertanyaan bagaimana ini terjadi, seperti itu menurut saya. Mungkin kurang lebihnya ada yang mau nambahin, silahkan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip wawancara investigasi. Wawancara investigasi mengenai sejumlah prinsip-prinsip umum yang perlu dipahami terutama oleh pewawancara. Di sini pewawancaranya tuh ibaratkan kita ya. Ini yang pertama, wawancara investigasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari seseorang dalam rangka menemukan kebenaran tentang kejadian atau peristiwa yang terkait. Lalu harus memiliki prinsip berlaku adil dalam situasi apapun pada setiap kasus ketika wawancara berlangsung atau ketika kita mewawancarai seseorang. Nah, untuk mewawancarai seseorang yang rentan atau bisa disebut mereka yang lanjut usia atau memiliki penyakit tertentu dan sebagainya, maka kita harus berperilaku baik dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Kita sebagai pewawancara tuh nih, seumpamanya nih kayak ada orang kita lagi wawancara sama orang tua, dan orang tua itu tuh punya penyakit jantung. Kita tuh gak boleh wawancara tuh kayak mengageti dia kayak, ya ibu bagaimana ini kok bisa kayak gini, pakai nada kayak gitu tuh enggak. Kita harus tetap sopan walaupun mungkin orang tua itu tuh agak kurang mendengar atau bisa ya namanya orang tua ya kan, kadang agak pendengarannya agak berkurang. Nah, kita juga harus sabar mengulangi pertanyaan-pertanyaan itu kepada lawan bicara kita. Lalu yang ketiga nih, wawancara investigatif harus dilakukan dengan pikiran terbuka sehingga setiap informasi yang diperoleh dari seseorang harus selalu diuji dengan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya atau secara logika bisa diterima. Jadi tidak asal kita wawancara terus si narasumber jawab ini kita mengambil atau menelaah mentah-mentah gitu jawaban mereka, enggak. Kita kan tetap sudah mempunyai bukti sebelum melakukan wawancara tersebut. Lalu selanjutnya,
Pada saat melakukan wawancara, pewawancara bebas untuk menanyakan pertanyaan untuk mencari kebenaran. Bebas di sini dalam artian tuh kayak sebenarnya nih kita udah ngelis beberapa pertanyaan nih, tapi kok ada jawaban yang kayak ini harus dikorek lagi nih, harus dicari kebenarannya. Nah, kita boleh bertanya lagi asalkan si narasumber mau menjawab, tapi harusnya mau sih. Lalu ada lagi pewawancara, sebaiknya mengenali dampak positif dari adanya pengakuan awal dalam konteks hukum acara pidana. Misal nih, saya kasih contoh, bagi korban pembuka kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas pengakuan pelaku kejahatan. Bagi pengadilan, pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan hukuman. Sedangkan bagi pelaku kemungkinan pengurangan hukuman karena pengakuan sejak awal. Jadi gunanya wawancara itu tuh ada manfaatnya bagi masing-masing sisi, dari sisi korban, sisi pelaku, bahkan dari sisi hukumnya pun memiliki bukan manfaat sih, sebuah keuntungan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau salah satu dari kalian ada narasumber, menjawablah dengan jujur, jangan berbohong. Oke? Nah, lalu selanjutnya, pewawancara tidak harus menerima jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara, dan pewawancara harus terus menggali informasi dari terwawancara. Nah, ini yang saya sampaikan tadi kan, kita harus menggali informasi dari terwawancara. Jadi kalau semuanya ini kita udah kembali lagi, kalau udah ngelis pertanyaan ini dan narasumber menjawab tetapi masih agak bisa dibilang agak ambigu gitu kan, kita bisa menanyakan hal tersebut lagi lebih dalam biar mendapat jawaban yang benar dan lurus. Lalu yang terakhir nih, pada saat seorang terwawancara memilih untuk diam dalam suatu wawancara, maka pewawancara tetap memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Kan tadi saya bilang kan, boleh bertanya asalkan narasumber mau jawab. Nah, ini kalau dia tidak mau menjawab, ya kita tanyakan hal yang lain, mungkin dengan perkataan atau kalimat yang berbeda tapi dengan tujuan jawaban yang sama. Itu mungkin bisa dilakukan. Ininya tuh kita wawancara ini tuh menggali lebih dalam apa yang kita mungkin penasaran oleh jawaban tersebut, oleh pelaku tersebut. Sorry, tadi ada bukan gangguan sih, biasalah anak kecil kan biasa teriak-teriak gitu kan, mohon dimaklumi ya guys, maaf. Kita lanjutkan materinya ya. Nih, kan seringkali wawancara tuh disamakan atau disinonimkan dengan interogasi. Tetapi sebelumnya, wawancara ini tuh sangat beda dengan interogasi. Karena interogasi itu bahasanya itu bersifat menuduh, dilakukan dengan persuasi yang aktif dengan tujuan untuk mengetahui yang sebenarnya. Itu menurut Tuan Nakota pada tahun 2007. Tetapi dalam audit investigasi lebih cenderung menggunakan wawancara dalam mengumpulkan informasi dan menyajikan bukti-bukti audit. Jadi mungkin nih bahasanya tuh kayak wawancara tuh kita bertanya kepada orang secara sopan, secara halus, secara terperinci dan sudah tertulis. Sedangkan kalau interogasi itu kita tuh kayak lebih agak bertanya tuh tapi agak menuduh. Contohnya nih kak, wawancara kan seperti tadi, apakah kita bertanya tuh pakai pertanyaan yang sudah disiapkan, apakah benar ibu melakukan ini, siapa yang melakukan ini, kapan dan dimana dan sebagainya. Nah, kalau interogasi itu seperti menuduh kayak, benar kan kamu yang mengambil barang itu, benar kan kamu yang berkorupsi, gitu-gitu. Itu berbedanya antara wawancara dan interogasi. Lalu
wawancara tuh nih saya perincikan perbedaannya lagi nih. Wawancara itu bersifat netral dan tidak menuduh, bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara biasanya dilakukan pada saat investigasi, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Jadi bisa dilakukan di rumah, di kantor, sesuai kesepakatan antara pewawancara dan narasumber, dan bersifat cair atau tidak terstruktur. Maksudnya tuh kayak cair tuh kayak ya santai gini, kayak hey, bukan hey sih, sorry, kayak yang tadi saya omongin, kayak kita bertanya apakah benar ibu mengetahui sebuah kasus ini, apa dimana sih sebenarnya ibu pada jam segini pada kejadian tersebut, atau dimana tempat ibu mengetahui hal tersebut, seperti itu, sampai mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Itu tuh ya kita wawancara apa yang kita mau tanyakan, kita bertanya kepada narasumber dengan cara yang santai, halus, yang tidak menekan narasumber tuh menjadi serasa terinterogasi. Sedangkan interogasi itu bersifat menuduh, bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai kecurangan tersebut. Kayak ya tanya, kita menuduh, kamu melakukan ya, kamu mencuri barang ini ya, senilai ini kan gini. Nah, itu kan pertanyaan yang menuduh, bukan bertanya tapi menuduh. Nah, lalu taktik membuat pertanyaan bukan pertanyaan, pernyataan bukan pertanyaan. Jadi kita tuh bertanyanya tuh bukan dalam arti tanya gitu, enggak, tapi menjuruk ke menuduh. Lalu dilakukan di lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Kontrol seperti bahasanya kayak di ruang sidang KPK mungkin gitu ya, bahasanya formalnya seperti itu. Hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai ketika salahnya seseorang itu seperti nih si A, siapa ya itu yang pelaku korupsi itu, anggap aja si A kita udah dapat bukti-bukti tapi dia masih tidak ngaku. Nah, di ruang sidang KPK kita tanya, kita bukan sidang pidana, itu bukan namanya kayak ruangan tertentu buat interogasi. Itu kita bertanya kepada si pelaku kecurangan tersebut, kita menginterogasi, kita bertanya ke arah menuduh. Ya bukan menuduh juga, biar kayak si pelaku tuh biasanya keceplosan gitulah bilang kalau ya emang sebenarnya dia melakukan sebuah kecurangan. Dalam wawancara ini kita tuh juga ada tingkatan komunikasi yang digunakan dalam melakukan wawancara. Nah, dalam melakukan wawancara tersebut terdapat tiga saluran atau tingkatan yang digunakan untuk komunikasi dengan narasumber. Yang pertama itu verbal channel, kedua paralinguistic channel, dan ketiga non-verbal channel. Kita akan bahas satu-satu nih guys. Yang pertama nih, verbal channel, yaitu ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai atau narasumber nih. Pilihan kata dan susunan kata yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap. Jadi secara verbal itu kita dapat melihat, kan gini, kita kan komunikasi sama narasumber nih, kita kan bertanya gini, si narasumber menjawab. Nah, kalau dia menjawab dengan agak cemas,
nggak tenang itulah jawabnya. Nah itu tuh kita bisa melihat tuh, bisa diidentifikasi kalau itu adalah jawaban yang bohong dari si narasumber. Lalu yang kedua adalah paralinguistic channel, adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai atau narasumber. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Contohnya seperti kita bertanya A, tapi dia menjawabnya BCD gitu, kan itu nggak masuk ke jawabannya, kita nggak dapet gitu jawaban dari pertanyaan kita. Jadi kayak bahasanya tuh kayak menghiperbola, melebihkan, tapi itu nggak masuk gitu loh. Paham nggak sih guys? Benar-benar saya cari contoh tuh seperti ya nih, sebenarnya saya tanya bahasanya nih, saya tanya ke kalian nih, hai kamu lagi makan apa sih, tapi kalian tuh cuman menjawab iya nih lagi main, kan nggak masuk. Kita tanya apa, situ jawabnya apa gitu guys. Yang terakhir nih guys, nonverbal channel, yaitu sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh, bahasa tubuh, gerak atau bahasa tubuh seperti ini nih, gerak-gerak nih. Nah ini tuh kayak kita percaya nih, ya udah kita percaya nih, tapi tuh si narasumber tuh kan, kamu tuh harus percaya kak, nunjuk-nunjuk itu kan. Nah itu tuh seperti menekankan kalau kita tuh emang harus percaya sama dia. Tapi ya kembali lagi, kalau emang jawabannya emang sesuai dengan fakta, dengan bukti, ya kita emang percaya. Tapi kalau emang si narasumber berkata bohong sampai dia gini-gini pun, kita ya tetap masih ragu kan. Nah dari ketiga tingkatan komunikasi tersebut, semuanya digunakan untuk mengetahuinya adanya kebohongan dari gerak tubuh, mimik wajah. Itu kita bisa mengetahui lawan bicara kita itu berkata bohong atau jujur tuh ya udah terlihat dari badan kita gitu loh. Kita berbicaranya bohong atau jujur, kita menjawabnya dengan benar atau tidak, itu udah kelihatan. Tapi ini gerak-gerak bukan karena bohong ya guys, ya biasalah, karena ini untukmu. Apa sih? Yuk guys, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya nih, persiapan apa yang harus dilakukan oleh auditor investigatif dalam melakukan wawancara. Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan nih, seperti auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen-dokumen untuk memastikan adanya informasi yang penting yang belum diperoleh, menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Seperti kita bertujuan mewawancarai si A untuk mendapatkan informasi tentang keuangan, ya kita membahasnya tentang keuangan dan sekitarnya, sekeliling apa yang berkaitan dengan keuangan tersebut. Lalu harus mempersiapkan pula harus dipersiapkan pula itu mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden atau narasumber yang akan diwawancarai. Kita harus tahu dulu, ya bukan keseluruhannya sih, setidaknya tahu si narasumber tuh orangnya seperti apa dan bagaimana, ya itu. Lalu mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi digali tidak terlewatkan. Ya seperti tadi, kita harus mengelis-ngelis itu tersebut, mengelis pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan kita pertanyakan ke si narasumber. Maaf guys, agak terganggu, tuh adik lagi rewel, maaf. Jadi kita lanjutkan. Dan yang terakhir itu mempersiapkan tempat untuk wawancara. Seperti tadi yang udah saya sampaikan kan, bahwa wawancara tuh kita
bicaranya santai, nggak harus di tempat tertentu seperti interogasi. Nah, di sini tuh kayak kita menyediakan tempat tuh, misalnya nih kita janjian di restoran atau kafe atau bahkan di rumah pun bisa, ataupun di kantor. Nah, itu hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan wawancara. Lalu selanjutnya ada pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Ada 4 pihak yang diwawancarai, yaitu saksi pihak ketiga yang netral, lalu ada saksi yang dapat membenarkan, lalu ada pihak yang diduga ikut terlibat, dan yang terakhir pihak yang diduga melakukan. Nah, itu berarti kan kita mewawancarai si pelaku, orang-orang sekitar pelaku, saksi mata yang melihat pelaku melakukan kecurangan, dan pihak yang netral yang menurutnya nggak tahu apa-apa. Maaf ya guys, agak berisik, itu adiknya lagi rewel, maaf. Materi selanjutnya itu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang auditor investigatif. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara harus dilakukan oleh seorang auditor investigatif yang memiliki karakter seperti orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi, mudah bergaul gitu loh guys, supel orangnya. Nah, lalu ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Orang harus memiliki karakteristik seperti orang yang nyaman untuk berbicara dengan kita, tapi jangan nyamannya sampai kelewatan ya guys. Bercanda guys, intermezzo. Lalu pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Lalu dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan. Bukan narasumber sudah memberikan jawaban tapi kita kayak bodoh amat gitu, nggak boleh guys. Lalu menunjukkan cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan, seperti tidak sopan, berkata yang tidak semestinya gitu. Lalu pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden atau narasumber. Kita nggak boleh nih nyuruh si narasumber nungguin kita baru lagi OTW itu jangan. Kalau bisa kita dulu yang datang, itu malah nggak apa-apa. Nah, karakteristik tersebut itu yang membantu kita untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan dari narasumber. Intinya tuh sebagai auditor tuh kita harus menjadi orang yang nyaman untuk si narasumber bercerita kepada kita, sebagai pendengar yang baik lah gitu, istilahnya tuh seperti itu. Materi selanjutnya itu dalam meminta keterangan kepada narasumber, seorang auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu seperti norma-norma kesopanan dan kesusilaan, rasa simpati, jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan. Kita pro kalau si A salah tapi si narasumber tuh kayak gak pro ke si A gitu. Kita harus sejalan dengan si narasumber. Tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan, kecuali pada kondisi tertentu, seperti kita lagi wawancara sama narasumber, tiba-tiba sih narasumber ngajak pacarnya yang nggak tahu apa-apa, itu kan kayak nanti jadinya kurang nyaman lah dalam proses wawancara tersebut. Lalu harus memenuhi unsur 5W1H yang tadi, sehingga dapat disimpulkan dengan jelas mengenai siapa pelaku, apa yang dilakukan, di mana tempat dan kapan waktunya, apa alasannya,
dan bagaimana cara melakukannya. Seperti itu penjabaran 5W1H-nya. Lalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi yang tidak perlu atau pembicaraan yang emosional. Kita wawancara ya udah biasa aja, jangan sampai bahasanya sekarang tuh baperan gitu. Jangan sampai kita baper sama si narasumber, bukan baper dalam artian gimana gitu ya. Baper tuh kayak kita kebawa emosi gitu tuh jangan. Lalu menghindari pemeriksaan yang dipengaruhi oleh tersangka, saksi, pihak lain yang diperiksa. Jadi sebisa mungkin tuh kan kita kan wawancara nih dari saksi, tersangka, bahkan pihak lain di sekitar tersangka kan. Kita jangan sampai langsung dari mendengar omongan dari si saksi kita langsung oh iya ini, kita memutuskan mengambil sebuah keputusan dari satu perkataan orang tuh jangan. Kita harus berpikir rasional, setelah mendengarkan semuanya kita baru bisa mengambil sebuah keputusan. Lalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan pada perbuatan front yang terjadi, dan bimbing pegawai terkait bila mereka kurang lancar dalam mengemukakan keterangan agar dapat memberikan gambaran jelas, lengkap, dan sistematis. Nah di sini tuh kayak semuanya di sebuah perusahaan tuh terjadi sebuah kecurangan. Kita membutuhkan wawancara dengan pegawai perusahaan tersebut. Nah kan mungkin ada beberapa pegawai yang nggak paham nih sistemnya wawancara tuh seperti apa, dikira ini menginterogasi apa atau apa gitu. Kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pegawai tersebut bagaimana sistematis wawancara yang akan kita lakukan. Lalu setelah itu tuh kita harus membuat pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan. Pemeriksa dapat mengulangi pertanyaan yang sama, tidak memberikan kesempatan untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau tidak benar. Perlihatkan barang bukti yang terdapat untuk melihat reaksi dan keterangan pengakuan. Harapan dibuat secara tertulis. Keterangan atau pengakuan itu yang dibuat harus jelas dan dilengkapi sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan kecurangan itu. Jadi ya seperti itu, kita tuh kita harus kan pegawai ini kan belum paham apa sih wawancara yang akan kita lakukan. Kita kan bukan menuduh. Nah kita tuh kayak menyediakan bukti-bukti, bertanya dengan padat, singkat, dan jelas kepada si narasumber agar si narasumber paham apa hal yang kita pertanyakan dan dia akan menjawab dengan insya Allah dengan jujur. Seperti itu guys. Namun dalam kenyataannya sering wawancara dilakukan oleh auditor dan tidak mempunyai karakteristik seperti di atas, sehingga hasil wawancara kurang berhasil atau justru tidak berhasil, sehingga hasil wawancara kurang dan mengakibatkan audit investigasi kurang meyakinkan. Hal itu banyak mengakibatkan kecurangan auditor investigatif yang tersedia di instansi tersebut. Selain kriteria di atas, auditor investigatif dalam melakukan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap mental dan independensi serta integritas yang tinggi untuk menghindari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor seperti penyuapan. Nah, di sini tuh diperlukan seorang auditor yang independen. Auditor yang
mengeluarkan hasil pernyataan itu ya sesuai bukti atas wawancara, dokumen-dokumen, dan apa yang telah auditor kerjakan, bukan dari omongan orang. Bahkan yang tadi, yang lebih parahnya itu sampai disuap untuk mengeluarkan hasil yang palsu atau dimanipulasi. Di sini auditor harus memiliki jiwa independen. Ya, seperti itu. Kita akan membahas sedikit nih tentang investigasi. Apa sih itu investigasi? Investigatif adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan pertinjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dan pertanyaan penyidik, yaitu tentang peristiwa, sifat, dan khasiat suatu zat dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan nih, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Di sini undang-undangnya yaitu Undang-Undang KUHP pasal 1 angka 5. Sedangkan penyidikan, serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, di sini tuh berarti kita tuh harus melakukan penyidikan terlebih dahulu sebelum melakukan penyelidikan. Jadi kita mengumpulkan data-data tersebut. Kalau emang data itu udah valid atau memang memiliki data yang cukup untuk melakukan penyelidikan, baru bisa dilakukan penyelidikan tersebut. Di sini seorang investigator itu sebutan untuk orang yang melakukan investigasi, disebut dengan investigator ya guys. Nah, kemampuan seorang investigator itu harus memiliki yang pertama, percaya pada diri sendiri, lalu memiliki kemampuan menghadapi orang lain. Di banyak kasus yang dihadapi, background pihak yang dimintai keterangan bermacam-macam yang kadang malah bisa mengintimidasi seseorang investigator yang masih pemula, seperti memiliki jabatan yang lebih tinggi dari investigator, umur yang lebih tua atau lebih senior dari seorang investigator, lalu tidak mudah terpengaruhi atau memiliki prasangka. Kita tuh tidak boleh, bahasanya tidak boleh seuzon gitu guys, tapi harus berdasarkan fakta dan bukti. Lalu sabar dan dapat mengendalikan emosi dan kontrol diri. Seorang investigator yang baik adalah pemain catur, bukan bidak. Harus diingatkan kepada diri sendiri bahwa kasus yang lagi ditangani bukan masalah pribadi. Jadi kita tuh harus pintar-pintar gitu guys, pintar untuk mengelola semua data itu dalam maksud bukti-bukti dari wawancara, bahkan bukti tertulis ya guys. Dan kemampuan menilai dengan tepat, dapat bertindak cepat dan objektif, khususnya menilai gerakan pegawai terkait pada saat menjawab. Seperti yang 3 tadi guys, gerakan dari mimik muka atau bahkan bisa gerakan dari badan itu dapat mengidentifikasi suatu kebohongan saat kita berbicara. Lalu ulet dan mampu mengembangkan inisiatif. Intinya kita sebagai investigator tuh harus percaya dengan diri sendiri dan harus selalu kreatif dan tidak mudah percaya dengan omongan orang yang tanpa bukti dan kenyataannya gitu guys. Nah, tadi penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah penjelasan yang
terdapat di buku, dan itu ada tambahan sedikit-sedikit dari saya, dari apa yang saya pahami dan saya pelajari, yang saya presentasikan. Nah, sekarang saya akan merangkum semua pembicaraan atau materi yang telah saya bicarakan, yaitu tentang wawancara investigatif dan interogasi ini. Wawancara investigatif itu merupakan salah satu metode dalam mencari bukti dugaan terjadinya suatu kecurangan, pelanggaran, atau penyimpangan dan tindak pidana, termasuk dugaan tindak pidana korupsi. Pewawancaraan yang baik harus memahami tujuan wawancara investigatif dan prinsip-prinsip umum wawancara investigatif. Nah, tujuan dari audit investigatif ini untuk mengumpulkan bukti-bukti atau informasi dalam rangka pembuktian atas kasus yang telah terjadi. Informasi harus sebanyak-banyaknya dikumpulkan karena informasi merupakan nafas dan darah audit investigatif. Jadi informasi ini sangatlah penting dan sangat utama bagi audit investigatif. Informasi tersebut diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan fisik, dokumen konfirmasi, prosedur dan analisis, perhitungan ulang, observatif maupun tanya jawab seperti wawancara itu. Nah, semua bukti tersebut biasanya dikumpulkan dalam dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara. Karena kalau bukti-bukti tersebut lengkap, auditor investigatif belum mempunyai bekal, fakta atau informasi yang banyak mengenai permasalahan atau kasus tersebut, sehingga sulit untuk kita melanjutkan dengan wawancara. Setelah auditor investigatif mengetahui banyak fakta dan informasi melalui bukti-bukti yang telah diperoleh, maka tahap berikutnya adalah wawancara tadi. Dalam rangka meyakinkan bukti-bukti yang telah diperoleh betul-betul bukti audit yang dikompeten dan bisa digunakan sebagai dasar penyusuran laporan hasil audit investigasi atau LHAI. Wawancara biasanya dilakukan untuk memverifikasi bukti-bukti audit yang sudah diperoleh dalam tahap sebelumnya, sehingga dapat dikatakan wawancara merupakan teknik audit yang tepat, atau itu meyakinkan auditor dalam memperoleh bukti atau investigatif. Jadi pada intinya dilakukannya wawancara dalam audit investigatif ini untuk mengetahui fakta yang sebenarnya setelah adanya pengumpulan bukti-bukti, setelah dilakukannya penyelidikan. Nah, finalnya ini adalah wawancara untuk mengetahui bukti sebenarnya itu si pelaku tuh emang bersalah atau tidak, emang ada terjadinya kecurangan atau tidak, itu kita lihat dari wawancara karena udah ada bukti-bukti yang valid untuk kita pertanyakan kepada para narasumber. Ya, mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Itu yang saya pahami dari materi wawancara dan interogasi. Tapi sebelum saya menutup ini semua, saya akan ngasih sebuah motivasi atau bahkan sebuah kata-kata yang mungkin memotivasi kalian untuk tetap semangat, apalagi yang mau membuka usaha. Nih, ada tips and tricks buat membuka usaha dengan modal yang mungkin cukup bisa dibilang dengan modal yang cukup murah. Ini dia motivasi dari saya. Usaha itu kita modalnya adalah 3M. M1 adalah melihat, M2 memahami, M3 melaksanakan. Jadi andai kata 3
3M itu dilaksanakan dengan baik dan benar, insya Allah akan berhasil. Tapi akan cepat lebih berhasil lagi bila kita memelihara tuyul. Yaitu tuyul itu bukan tuyul demit atau setan, tapi ini adalah singkatan. Tuyul adalah kepanjangan dari T takwa, U usaha, Y yakin, U yang kedua ulet, yang L-nya adalah lincah. Apabila kita tidak lincah, walaupun kita punya produk, akhirnya kita mejen atau tidak bisa terjual hasil, tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak lincah. Jadi tuyul itu mulai dari TUYUL adalah satu kesatuan yang harus kita laksanakan. Nah, gimana? Sudah lihat kan? Kalian jangan berpikir tuyul, memelihara tuyul bisa kaya ya. Jangan, itu tidak baik. Kalian kaya di dunia tapi tidak kaya di akhirat, percuma. Lebih baik sederhana di dunia, insya Allah kaya di akhirat nanti. Amin. Ya, sekian presentasi yang dapat saya bagi, bukan presentasi ya, presentasi membagi ilmu, sharing bersama. Mungkin kalau ada yang mau menambahi atau mau mengasih saran, pendapat kalian, atau bahkan saya salah dalam menyampaikan materi, bisa silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar ilmunya nggak berhenti di kalian aja. Kayak kakak itu membagi ilmu dengan ilmu tuyul. Oke, sekian presentasi dari saya. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.